I can do anything. Oh, I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. Oh, I am living. Come on, somebody shout this out. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. 'Cause deep down I know that you're here with me. Yeah. And I know that you can do anything. Through you, I can do anything. Yeah. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, and nothing is impossible. Blind eyes are open. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pada minggu pagi hari ini. Apa kabar? Luar biasa, saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dia Yesus yang memelihara hidup kita sempurna, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Bapa, bahwasannya pemeliharaanmu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami tidak pernah berkekurangan apapun Tuhan, karena Engkau Allah Gembala kami yang senantiasa membawa kami ke dalam rumput yang hijau. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang begitu ajaib. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau selama-lamanya Tuhan. Sama-sama katakan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana.
sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, jangan pernah ambil roh-Mu daripada kami. Biar Engkau adalah Roh Kudus yang memegang setiap kami setiap hari, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi katakan, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih atas Roh Kudus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan yang begitu sempurna di dalam hidup kami dan keluarga kami. Materaikan setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan, dengan darah Yesus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kuatkan setiap kami. Bawalah diriku pada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami di hadapan Tuhan. Biar Engkau pegang setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan menegur setiap kami, bahkan meneguhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah setiap kami pada pagi hari ini, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus Tuhan, yang kami tinggikan dan kami sembah. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan, amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mungkin hampir 3 bulan ya kita
live streaming untuk ibadah kita. Nah, saya percaya mungkin nggak berapa lama lagi kita bisa ibadah bersama-sama, tapi kita harus bersabar. Kita harus melihat keadaan saat sekarang ini, bagaimana perintah dari pusat, dari BPD, BPH, BPD nanti akan disampaikan buat kita. Nanti kalau hal itu udah memungkinkan, mungkin kita bisa ibadah bersama-sama kembali di gereja. Tapi kita harus bersabar, karena apa? Mungkin udah ada gereja yang di luar sana yang mulai minggu ini mulai ibadah, tapi kita tidak mengikuti mereka. Karena saya lebih mementingkan kesehatan jemaat kita semuanya. Karena kita harus berhikmat juga. Kita nggak mau ada jemaat yang tertular oleh COVID-19 ini. Saya juga memang rindu untuk bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya. Tapi kita mau dalam keadaan yang sehat semua. Itu yang lebih saya utamakan ya. Jadi kalau ibadah, kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing, kita bisa beribadah ya. Nah, baik, pagi hari ini BPD, dari BPH, BPD di bulan Juni, di awal minggu, di minggu pertama, di mana BPD memberikan tema untuk keluarga. Jadi pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tema khotbah keluarga yang harmonis. Ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua mendambakan keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia tentunya ya. Tidak ada satupun mungkin yang mau keluarganya yang tidak harmonis atau keluarganya yang kurang baik gitu ya. Kita semua pasti mau keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis ya. Nah, tapi di dalam keluarga mungkin kita ada persoalan dan masalah. Mungkin persoalan masalah suami dengan istri, keluarga dengan anak-anak dan lain sebagainya. Sehingga akan menimbulkan suatu gesekan-gesekan di dalam keluarga kita. Dan itu sangat merugikan bagi anggota keluarga kita sendiri. Penyebab keluarga yang tidak menjadi harmonis adalah faktor perbedaan dari apa? Prinsip. Nah, kalau kita dari kaum muda, biasanya dari pemuda yang mulai mau membentuk keluarga yang baru, biasanya kita kasih bimbingan ya, bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang akan mereka bina. Nah, dan lagi apa yang menjadi penyebab daripada keluarga itu tidak harmonis, yaitu masalah ekonomi juga mempengaruhi. Apalagi saat sekarang ini kita melihat PSBB masih tetap diperpanjang. Nah, ini menjadi persoalan dan masalah mungkin bagi ekonomi kita ya. Tapi kita percaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan tetap memelihara keluarga kita. Yang penting ada keharmonisan di dalam rumah tangga kita ya. Ada komunikasi. Nah, ini penting sekali. Kalau di keluarga kita ada komunikasi antara suami dan istri, suami istri dengan anak-anak, saya percaya semua itu bisa kita atasi. Yang penting ada komunikasi. Saya percaya kalau mungkin sebagai seorang bapak, sebagai imam di dalam keluarga, kalau saat sekarang mungkin diberhentikan dari pekerjaannya atau hanya menerima gaji sebagian, mungkin kaum ibu-ibu sebagai istri-istri harus siap untuk menerima semuanya itu. Ya. Baik Bapak Ibu, seharusnya setiap keluarga Kristen harus apa? Memiliki keluarga yang harmonis. Yang harus kita lakukan biasanya bagaimana untuk memiliki keluarga yang harmonis itu. Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan adalah jawaban dari pertanyaan itu. Ya. Kita percaya Alkitab adalah pedoman bagi kita. Alkitab adalah pedoman bagi setiap keluarga kita, khususnya keluarga anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang Kristen.
Nah, kita mau baca di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Ya. Saya bacakan firman Tuhan ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan hendaklah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus, dan hendaklah rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah saya baca buat Bapak Ibu saudara-saudari semuanya. Jadi firman Tuhan ini memberikan pemahaman bagi kita apa yang seharusnya yang kita lakukan untuk memiliki keluarga yang harmonis, ya. Sebagai keluarga Kristen, kita mau belajar pagi hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari bagaimana agar keluarga Kristen menjadi keluarga yang harmonis, ya. Yang pertama, keluarga yang menggunakan waktu dengan baik. Kita baca di ayat 16 tadi, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya. Jadi jika kita ingin keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, maka kita harus mempergunakan waktu itu dengan baik, dengan bijaksana tentunya, ya. Kita tahu kita selalu diberi waktu 1 hari 24 jam, ya. Makanya bagi orang Kristen nggak ada harus lihat-lihat waktu. Mungkin hari baik hari apa, mungkin hari ini nggak boleh kerja untuk bangun rumah dan lain sebagainya. Bagi kita anak-anak Tuhan tidak ada waktu yang tidak baik. Kita percaya setiap hari adalah waktunya waktu Tuhan. Setiap hari adalah waktunya yang baik. Kenapa? Sama soalnya. Nggak ada satu hari yang 22 jam, nggak ada. Selalu 24 jam. Dan nggak ada yang satu hari mungkin yang lebih panjang, waktunya 26 jam, nggak ada. Jadi bagi kita anak-anak Tuhan, semua waktu kita sama. Tuhan memberikan waktu buat kita 1 hari 24 jam, ya. Tapi waktu yang diberikan Tuhan selama 1 hari 24 jam itu kita pergunakan untuk apa, ya? Seberapa banyak kita pergunakan untuk keluarga kita. Nah, saat sekarang ini pemerintah melakukan PSBB, lockdown, ya. Berarti kita diberikan kesempatan buat berkumpul bersama-sama keluarga kita. Berkumpul bersama istri dan anak-anak kita. Nah, disinilah mungkin rencana Tuhan di balik semuanya ini. Tuhan punya rencana yang baik. Walaupun kita merasa kurang baik, tetapi saya percaya Tuhan punya rencana yang baik. Ya. Jadi kita harus banyak komunikasi di dalam keluarga kita. Nah, mungkin waktu kita banyak kita habiskan buat apa? Bukan untuk keluarga. Mungkin kita habiskan buat nonton TV. Mungkin kita habiskan buat buka internet. Mungkin kita habiskan buat baca WA dan lain sebagainya. Tapi ingat, harus kita bagi waktu itu dengan sempurna. Artinya apa? Harus sesuai. Kita mempergunakan waktu itu dengan baik. Artinya apa? Kapan kita untuk Tuhan? Kapan kita untuk baca firman Tuhan? Kapan kita untuk berdoa? Kapan kita untuk keluarga? Kapan kita harus bekerja? Kapan untuk kita istirahat? Semua itu harus kita atur waktu itu dengan baik. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa mempergunakan waktu itu dengan baik dan bijaksana. Ya, itu firman Tuhan mengajarkan kita bahwa
kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Kadang-kadang kita melihat saat sekarang ini, kita melihat teknologi, kemajuan zaman yang begitu luar biasa, HP yang begitu merajalela. Nah, kalau kita lihat kadang-kadang waktu sebelum terjadi PSBB, mungkin kita sering lihat satu keluarga pergi ke restoran makan bersama-sama, udah pesan, order makanan sudah keluar semua, kadang-kadang masih belum makan. Kenapa? Karena semua masing-masing sibuk buka HP masing-masing dan ketawa masing-masing. Nah, itu kadang-kadang yang menjadi persoalan buat kita. Memang kemajuan teknologi kalau kita bisa pergunakan dengan baik, semua itu baik buat keluarga kita, ya. Tapi saya selalu kalau keluarga, istri dan anak-anak keluar di luar, kalau mau makan di luar, biasanya saya bilang tidak boleh buka HP. Artinya apa? Kita harus bercakap-cakap, kita harus berbicara sama-sama, gitu. Jadi kita harus ingat bahwa yang menjadi salah satu faktor keluarga itu hancur karena apa? Kurangnya komunikasi. Jadi kurangnya komunikasi akan menjadi apa? Keluarga kita hancur, ya. Jadi kita harus banyak berkomunikasi di dalam keluarga kita. Kita harus banyak meluangkan waktu buat keluarga kita, buat suami, buat istri, buat anak-anak. Itu harus kita luangkan waktu untuk berbicara mungkin mengenai masalah ke depan di dalam keluarga kita. Apalagi sebagai keluarga Kristen, mungkin kita jarang berkumpul bersama-sama dengan kesibukan kita masing-masing. Tapi biarlah kita memberikan waktu buat kita berkumpul bersama, saling mendoakan di dalam keluarga. Sebagai imam, kita berdoa buat istri kita, buat anak-anak kita, saling mendoakan, ya. Itu penting kita lakukan. Nah, jika keluarga Kristen ada komunikasi seperti ini antara setiap keluarga, saya percaya kita mempunyai hubungan sama anggota pasti lebih baik, pasti lebih harmonis. Yang kedua, bagaimana keluarga kita bisa harmonis? Kalau keluarga yang mengerti kehendak Tuhan, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jadi sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan janganlah kamu bodoh. Ya. Artinya apa? Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika setiap keluarga, anggota keluarga bisa mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita memprioritaskan Tuhan lebih utama daripada yang lainnya. Jadi orang yang mengerti kehendak Tuhan akan bertindak hati-hati. Jadi tidak mengandalkan kekuatan manusianya, tidak mengandalkan kepintarannya, tetapi mengandalkan Tuhan. Itu kalau kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi ia tahu membedakan mana yang lebih prioritas, artinya yang lebih penting daripada yang lainnya. Yang harus dilakukan, mana yang lebih utama gitu ya. Ingat bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hal-hal yang baik. Tetapi yang baik menurut apa? Menurut Tuhan, bukan menurut kita, bukan menurut manusia, ya. Tapi menurut ukuran Tuhan. Saya percaya Alkitab adalah pedoman kita. Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi kita harus mempergunakan pedoman kita, Alkitab sebagai pedoman kita. Ya. Karena kalau kita menuruti Alkitab, nggak bakalan salah.
karena dia firman Tuhan. Jadi bukan dengan akal logika kita manusia, tetapi kita mengikuti firman Tuhan, Alkitab. Makanya kita harus sering baca Alkitab agar kita lebih mengerti firman Tuhan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Jika semua anggota keluarga mengerti kehendak Tuhan, maka saya yakin keharmonisan keluarga kita dapat dirasakan antara suami, istri, dan anak-anak. Pasti mendapat dampak yang bagus sekali. Seorang suami yang mengerti kehendak Tuhan akan mengasihi istrinya dengan apa? Sepenuh hati. Kalau kita baca di ayat 25, dan dia tidak akan melakukan penyimpangan. Jadi seorang suami yang mengerti kehendak Tuhan akan mengasihi istrinya dengan apa? Sepenuh hati. Artinya apa? Suami tidak macam-macam, ya, tetapi dia mengasihi istrinya dengan sepenuh hatinya. Seorang istri yang mengerti kehendak Tuhan akan menghargai suaminya dan tunduk kepada suami, karena suami adalah imam, ya. Jadi walaupun bagaimana seorang istri harus tunduk kepada suaminya. Jadi orang tua yang mengerti kehendak Tuhan akan mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Dan anak-anak yang mengerti kehendak Tuhan akan menghormati kedua orang tuanya. Itu pasti. Jadi kalau orang tua yang mengerti kehendak Tuhan akan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang takut akan Tuhan akan mengerti, akan menghormati kedua orang tuanya. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Jika semua keluarga mengerti kehendak Tuhan, maka keluarga kita pasti akan harmonis. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan adalah dengan membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah isi hati Tuhan sendiri. Di Alkitab tertulis firman Tuhan yang akan mengajar kita semuanya. Sebab keluarga Kristen seharusnya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, yang ketiga ya, tadi udah kedua ya. Yang ketiga, keluarga yang dipenuhi Roh Kudus, ayat 18. Pada ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa harus dipenuhi dengan Roh Kudus, karena jika tidak, maka kita masih dikuasai kedagingan. Jadi kita perlu sekali hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Keluarga Kristen haruslah memiliki Roh Kudus, karena itulah yang akan menuntun setiap anggota keluarga agar kita tidak melakukan penyimpangan. Jadi kita perlu sekali dipimpin oleh Roh Kudus ya. Seperti seorang suami, mungkin ada yang masih melakukan hal-hal yang tidak baik, masih melakukan hal-hal yang menyimpang, mungkin masih ada yang berselingkuh, suami atau istri masih ada yang berselingkuh, ya. Suami yang masih mungkin suka mabok-mabokan, suka pergi ke tempat yang kurang baik seperti itu. Nah, itu harus bertobat, ya. Nah, mungkin ada suami yang masih suka memukul istri, atau istri yang masih sering membentak-bentak suaminya. Nah, itu kita tinggalkan. Biar Roh Kudus yang memimpin, menuntun kita. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena mungkin kita masih lebih memuaskan kedagingan kita. Kita masih mengandalkan kedagingan kita. Tetapi jika setiap anggota keluarga kita memiliki Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan mengingatkan agar kita melakukan hal-hal yang baik. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Yang tidak baik, kita akan tinggalkan. Tentunya dengan sendirinya kita akan berubah. Roh Kuduslah yang akan memimpin setiap keluarga kita
pribadi lepas pribadi. Jadi begitu pentingnya peranan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kuduslah yang akan menuntut untuk tidak memilih memuaskan kedagingan kita. Kita tahu bahwa jika hal-hal yang tidak baik terjadi atas suami atau istri, maka kemungkinan besar keluarga itu akan berantakan. Jadi kita harus mengundang Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, di dalam setiap keluarga kita, di dalam setiap kehidupan suami ataupun dalam kehidupan istri dan anak-anak. Ya. Kita harus mengundang Roh Kudus. Ciri-ciri keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama apa? Kalau orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti apa? Senang memuji dan menyembah Tuhan. Itu udah otomatis ya. Jadi kita tahu kalau orang senang dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dia pasti sedang memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kita harus dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jangan roh kuda, tapi Roh Kudus. Selalu apa? Mengucap syukur. Artinya apa? Mengucap syukur di dalam segala hal. Hidup dalam kerendahan hati. Nah, artinya apa? Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak egois. Dia memperhatikan kepentingan orang lain lebih dahulu daripada kepentingan pribadi. Peduli. Ya, itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan melakukan 3 hal tersebut di atas, ya. Nah, apabila hal itu kita lakukan, maka keharmonisan di dalam rumah tangga kita pasti kita miliki di dalam keluarga Kristen. Nah, maukah kita memiliki keluarga yang harmonis? Saya percaya setiap kita pasti mau. Amin? Amin. Amin, ya. Pasti, amin ya. Nah, saya yakin ini adalah keinginan setiap kita. Karena keharmonisian akan membuat keluarga menjadi bahagia. Jika itu yang kita inginkan, maka lakukanlah 3 hal tersebut di atas, yaitu kita harus menggunakan waktu dengan baik. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, undanglah Roh Kudus memenuhi setiap anggota keluarga. Saya percaya keharmonisan rumah tangga dapat kita rasakan. Tuhan memberkati kita semua. Sekarang kita akan menerima perjamuan kudus sebagaimana di setiap awal bulan. Di minggu pertama kita akan menerima perjamuan kudus. Tanpa terasa kita sudah masukin bulan Juni. Di minggu pertama tanggal 7 hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Mungkin Bapak Ibu telah mempersiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing ya. Kalau rotinya nggak ada, pakai biskuit pun boleh. Kalau anggurnya nggak ada, ya mungkin dengan sirup atau dengan teh pun boleh. Yang penting kita imanin bahwa apa yang saya perkatakan itu akan menjadi iman dalam hidup kita ya. Baik, kita menerima perjamuan kudus. Saya persilakan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk berdiri bersama-sama dengan saya. Sekarang kita angkat anggur kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan tunggu sebentar. Ya, karena kita percaya, kita mengenang kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia mati buat kita karena dosa dan kesalahan kita. Seharusnya dosa itu kita yang menanggungnya, tapi karena belas kasihan Bapa di surga, Dia rela memutuskan anaknya yang tunggal di dalam nama Yesus Kristus yang rela mati buat kita untuk menanggung dosa kita. Dialah yang menanggung dosa itu, sehingga kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Nah, pagi hari ini mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Kita percaya roti yang kita pegang ini melambangkan tubuh Kristus. Amin. Amin. Yes. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kemuliaan Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Sekarang roti kita angkat di pinggir dan sebelah kita. Roti melambangkan tubuh Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kita akan duduk tinggi di atas sebelah kita, sebagai rasa hormat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Anggur yang kita pegang melambangkan Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih ya Bapak. Kami telah menerima firman Kudus pagi hari ini. Kami juga telah melakukan firman hamba ini. Tolong melawat setiap kami, keluarga lepas keluarga, agar kami sidang jemaat PBD itu punya keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua ini hanya untuk puji hormat hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan. Karena kami mau belajar di firman-Mu, kami akan menggunakan waktu kami dengan baik. Kami mengerti kehendak Tuhan, dan kami mau selalu mengundang Roh Kudus hadir dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, urapi setiap kami, biar yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang terikat Kau lepaskan, yang sedih Kau hiburkan setiap kami Tuhan. Apapun persoalan masalah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar, hamba akan berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Bagi mereka yang telah menabur, yang mungkin memberikan persembahan, khusus persembahan sulung, maupun persepuluhan Tuhan, mungkin lewat transfer yang ada di bank BCA yang telah tercantum. Hamba percaya Tuhan, hamba berdoa, apa yang telah ditabur, Tuhan memberkatinya berpuluh-puluh kali lipat ganda, 100 kali lipat ganda Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi jemaat yang setia, jemaat yang takut akan Tuhan. Kami akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan buat kami semuanya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu, kita arahkan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Amin. dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah waktu engkau keluar, diberkatilah waktu engkau masuk. Dimanapun kau berada, kau mulai menjadi saksinya Kristus. Dimulai saat sekarang dan sampai Maranatha,
sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua menjemput kita di orang-orang yang permai. Kita yang diberkati pagi hari ini, mari sama-sama katakan amin.